Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sermon ini tertulis pada kitab Matius 8 ayat 23 sampai 27. Begini bunyi firman yang tertulis di dalamnya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu timpus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman yang tertulis pada Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saudara-saudara yang terkasih, ada bermacam-macam mukjizat dan cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama bersama-sama dengan murid-muridnya. Para murid mengikuti Tuhan Yesus dengan berbagai macam pula motivasinya. Akan tetapi, untuk mengetahui sejauh mana motivasi murid-murid atau sejauh mana iman mereka, maka sekali-sekali diadakan ujian iman untuk para murid yang tidak dapat dipisahkan dengan pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menawarkan dirinya pada orang-orang Yahudi sebagai Raja dan Mesias mereka, seraya membuktikannya dengan tanda-tanda ajaib, sebagaimana keajaiban pada perikop khotbah hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh benar bahwa Tuhan adalah penuh kasih bagi kehidupan kita. Dan dialah Allah satu-satunya yang memberikan berkat bagi kehidupan ini. Tetapi banyak yang mengikut Yesus pada zaman sekarang yang belum tentu percaya bahwa Dia adalah seorang yang sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Banyak orang beranggapan ketika mengikut Tuhan Yesus, mereka tidak lagi menemui kesusahan atau tidak lagi menemui kesulitan di dalam kehidupannya. Begitu juga di dalam perikop kali ini, para murid Yesus adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus bisa kita analogikan bahwa kita berjalan di belakang Yesus. Artinya Yesus ada di depan kita. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwasanya kita berjalan bersama-sama dengan Yesus itu sendiri. Namun pada fase ini, dalam perikop ini dinyatakan bahwasanya murid-murid Tuhan Yesus ketika bersama-sama dengan Yesus itu sendiri di atas perahu, mereka mengalami ketakutan oleh karena badai yang datang yang menghantam perahu yang mereka tumpangi. Kondisi yang demikian itu menunjukkan bahwasanya setiap murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Walaupun dari latar belakang murid-murid Tuhan Yesus, ada yang berlatar belakang nelayan yang biasa naik perahu di atas danau atau di atas laut. Namun melihat kondisi mereka sangat ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya ada badai yang cukup besar atau gelombang danau yang cukup besar yang dihadapi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat terjadi persoalan di dalam kehidupan kita, tentunya kita terkejut, sebab kita
sangat-sangat merindukan dan mendambakan kebahagiaan. Dan sebagai manusia, ketakutan itu dianggap wajar. Namun ketakutan akan menghilangkan kebahagiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa tidak ada ketakutan yang membuat bahagia. Namun ketakutan akan membuat kita semakin jauh dari arti kata berbahagia. Oleh karena itu, bagaimana kita yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Apakah kita kehilangan kebahagiaan itu ketika persoalan datang, ketika badai kehidupan ini datang? Atau kita memanggil Tuhan Yesus dan menyadari bahwa Tuhan Yesus dekat dengan kita? Hal ini adalah bahagian yang perlu kita lihat dan kita cerna firman Tuhan yang menerangkan bagaimana sesungguhnya yang harus kita hidupi sebagai orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini membuktikan bahwasanya belum tentu orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Atau boleh dikatakan, belum tentu orang yang mengikuti Tuhan Yesus atau yang dikatakan Kristen itu sungguh-sungguh menyadari bahwasanya Tuhan mampu untuk menjawab segala sesuatu persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, perlu kita sadari bahwasanya setiap orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada yang dia imani atau kepada yang dia percayai, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid Yesus ketika mengalami ketakutan itu datang memanggil Tuhan Yesus. Lalu mereka mengatakan, kita akan binasa. Ini sama halnya dengan ketakutan manusia atau gambaran manusia ketika pada saat takut. Banyak orang beranggapan bahwasanya persoalan yang dihadapi itu adalah akhir dari segala-galanya. Oleh karena itu, inilah yang membuat manusia semakin tidak tahu berbuat apa ketika menghadapi masalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid akhirnya memanggil Tuhan. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwasanya setiap di dalam kesusahan, kesulitan yang kita hadapi, tentunya nama Tuhanlah yang perlu dipanggil. Kita memerlukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh memanggil Dia melalui doa dan juga pujian kita, agar Tuhan nyata menjadi yang kita imani di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang mampu untuk mengatasi segala sesuatunya yang kita hadapi. Dan ini terbukti hanya Tuhanlah yang bisa menghentikan badai yang terjadi. Sebab segala yang Tuhan ciptakan itu tunduk dan taat kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus sendiri, para murid ditegur oleh Tuhan Yesus. Hal ini menyatakan ternyata iman para murid masih kurang. Oleh karena kekurang percayaan itu, maka ada ketakutan. Ketakutan akan menimbulkan banyak reaksi. Ada orang yang takut lalu lari, ada juga yang takut lalu membabi buta.
Dan ini juga banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan ini, oleh karena ketakutan yang tidak bisa dikontrolnya, atau ketakutannya adalah ketakutan yang membawa malapetaka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, sering iman kita diuji melalui hal-hal yang tidak terlalu besar, hal-hal kecil, dan itu mengakibatkan banyak perbuatan-perbuatan kita yang bisa saja tidak lagi seturut dengan firman Tuhan. Ujian itu bisa saja datang dari orang-orang terdekat atau pada persekutuan-persekutuan terkecil di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak badai yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bukanlah menjadi satu jaminan bahwasanya ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus badai itu tidak datang. Namun kita harus tahu bahwasanya dengan badai yang kita hadapi, kita menghadapi ujian iman. Ujian iman ini mengakibatkan kita semakin kuat, kita semakin teguh ketika kita setia menghadapi berbagai macam badai itu. Dan tentunya kita harus ingat, menghadapinya harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita ingat firman yang tertulis pada 1 Petrus 5 ayat 7 yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Menyerahkan segala kekhawatiran berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dan itulah percaya atau beriman yang sesungguhnya. Menyerahkan diri untuk dipimpinnya, untuk diatur oleh Tuhan itu sendiri. Oleh karena penyerahan diri secara total kepadanya, maka kuasanya akan kita alami, sehingga iman kita semakin kokoh dan tidak terombang-ambing pada angin pengajaran atau badai dunia ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui peristiwa yang kita lihat pada perikop itu, kita kembali diingatkan bahwa sering di dalam perjalanan hidup ini seperti murid-murid Yesus. Kelemahan murid-murid terlihat dari ketidakmampuan mereka melihat dan mengenal kemahakuasaan Yesus. Ketika diperhadapkan dengan masalah atau angin ribut, maka yang muncul adalah ungkapan celakalah kita. Sampai di dalam kehidupan zaman sekarang ini, banyak juga orang yang tidak mampu melihat atau menghadapi masalah dengan mengandalkan iman percayanya kepada Yesus. Justru yang ada adalah dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri menghadapi masalah tersebut, sampai akhirnya yang ada di dalam benak pikiran kita adalah bahaya atau celaka, yang justru membuat kita tidak dapat hidup dengan tenang. Mengapa hal ini terjadi? Jelas semuanya itu karena kita senantiasa membiarkan Yesus tidur di dalam kehidupan kita. Artinya, karena kita tidak lagi berseru, berserah, bahkan memanggil berhubungan dengannya. Kita hanya sibuk dengan urusan perjuangan, pekerjaan, atau setiap aktivitas kita. Maka sama saja kita menidurkan Yesus di dalam diri kita. Akibatnya kita akan selalu merasa takut, bahkan menganggap persoalan yang kita hadapi begitu beratnya, bahkan sampai tidak ada jalan keluar. Ingat, ada Yesus yang akan tetap setia menolong kita, selalu berseru kepadanya melalui doa kita, ibadah kita, dan jagalah hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Maka ketika kita berhadapan dengan masalah kehidupan ini, kita tidak takut karena ada Tuhan yang akan menolong kita. Pasti semuanya ini akan membawa ketenangan bagi kita di dalam menjalani hidup ini. Ingatlah dengan tenang dan selalu mendengar suaranya,
akan menolong kita menyelesaikan banyak hal, termasuk masalah seberat apapun yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kiranya melalui kehidupan kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Melalui pelayanan kita, nama Tuhan semakin dimasyhurkan. Tuhan memberkati. Shalom.